Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan dan rahmat sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini di ruangan Majelis Guru SMP Pembangunan Laboratorium UNP. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Marmini TMPD, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu yang hadir pada saat ini, yang mengikuti kegiatan diseminasi, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini merupakan tugas dari Ibu kita yaitu Bu Eri Eskom MPD, merupakan calon guru penggerak angkatan 9. Nah, ini bentuk diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Eri selaku calon guru penggerak angkatan 9 tentang budaya positif. Nah, untuk itu sebelum Bu Eri menyampaikan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif yang harus diterapkan di sekolah dan di kelas kita masing-masing nanti, kita minta terlebih dahulu arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur tiada henti kepada Allah atas limpahan rahmat-Nya kepada kita. Luar biasa sekolah kita, guru-guru hebat kita, dan insya Allah akan melahirkan siswa-siswa hebat pula. Kita hebat, siswa kita pasti hebat. Mari kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Nani Pratiwi, Wakil Bidang Kurikulum, kemudian Bapak Ibu Guru di SMP Pembangunan, dan teristimewa Ibu Eri Murti sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan hasil pemahaman Bu Eri Murti terhadap modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak dan Ibu, semakin banyak kita mengembangkan budaya positif terhadap peserta didik kita, maka akan semakin mekar sekolah kita dengan pemikiran-pemikiran dan tindakan-tindakan yang positif. Jadi kita berterima kasih kepada Bu Eri, semoga apa yang beliau diseminasikan hari ini bisa kita terapkan di sekolah kita dan akan berdampak positif bagi seluruh warga SMP Pembangunan Laboratorium UNP. Kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk Bu Eri. Selamat Bu Eri, selamat untuk teman-teman yang lain, selamat mendiseminasikan hasil perjuangan, hasil pemahaman Bu Eri Murti terhadap budaya positif. Semoga ini benar-benar dapat diimplementasikan di sekolah kita. Barangkali itu yang disampaikan pagi ini. Selamat berjuang, selamat melaksanakan diseminasi. Semoga membuahkan hasil yang positif untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya kita serahkan kepada Ibu Eri untuk menyampaikan pemahaman dan penerapan tentang budaya positif. Kita harapkan yang disampaikan Bu Eri nanti bisa menjadi pembudaya di sekolah kita. Bagaimana budaya positif yang baik bisa diterapkan di sekolah dan menjadi pembudaya hendaknya. Untuk itu kami persilahkan kepada Bu Eri menyampaikan paparannya. Terima kasih Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul Majelis Guru SMP Pembangunan Laboratorium UNP ini. Selanjutnya salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.
Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Pembangunan Laboratorium UMP, yang saya hormati Ibu Wakil Kurikulum, dan saya hormati Ibu Bapak Guru dan Guru Muda di SMP Pembangunan Laboratorium UMP. Baiklah, di sini saya akan melakukan destimasi pemahaman saya tentang penyebaran, pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif di SMP Pembangunan Laboratorium UMP. Nah, budaya positif ini baik kita lakukan sebagai guru, baik sebagai guru. Nah, di sini saya akan memaparkan. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari kita bersama-sama berkolaborasi, bergandengan tangan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Konsep inti dari budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah yang akan saya paparkan dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang di sini yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, berdasarkan 6 profil pelajar Pancasila, kita bisa melaksanakan pembelajaran berdasarkan paradigma baru di SMP Pembangunan Laboratorium UMP. Konsepsi tentang teori kontrol. Di sini Bapak Ibu bisa melihat perumpamaan ilustrasi guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif yang bermanfaat. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini kita sebagai guru itu memberikan penguatan. Misalnya jika siswa bersalah, kita tidak langsung memarahi siswa. Nah, kita mampu menguatkan karakter sehingga mereka merasa dirinya bersalah. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada 2 tabel. Yang pertama stimulus respon, kemudian teori kontrol. Nah, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengendalikan diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Sementara teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang terakhir, model berpikir menang atau salah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Disiplin positif.
Disiplin berasal dari kata disiplina, yang berarti disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik sampai penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik atau penghargaan atau reward. Nah, di sini kita sering melakukan pemberian reward atau hadiah kepada peserta didik. Misalnya pada peserta didik yang memiliki nilai tertinggi, tentu kita sering memberikan reward kepada peserta didik atau juga disebut dengan penghargaan. Nah, di sini untuk memotivasi siswa, hal itu tidak perlu kita lakukan. Karena untuk memotivasi siswa, kita tidak perlu memberikan hadiah terus-menerus. Jadi mereka belajar itu hanya menginginkan hadiah, bukan motivasinya untuk belajar, tetapi belajarnya hanya termotivasi untuk mendapatkan hadiah. Itu ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan di sini, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, yang kedua, Ibu Primary Year Program. Itu toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang perlu kita terapkan. Seperti ada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6. Kemudian Ibu itu toleransi antar umat beragama, karena di dalam kelas tidak memiliki agama yang sama, otomatis kita harus memiliki toleransi. Kemudian mandiri dan menghargai orang lain. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima itu kesenangan. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Nah, apa saja kebutuhan yang kita perlukan, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu yang perlu kita perlukan untuk bertahan hidup. Yang kedua, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam satu kelompok. Nah, sebagai seorang murid, mereka perlu mendapatkan kasih sayang dari seorang guru. Nah, misalnya
siswa berkebutuhan khusus. Nah, kita jangan menyamakan dengan siswa yang lain. Nah, mereka memerlukan bimbingan kasih sayang. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, sesungguhnya peserta didik kita juga ingin memiliki harga diri, kemudian ingin dianggap dan memiliki menjadi pemimpin dan berprestasi. Nah, contohnya di sini, jika siswa kita ingin mendapatkan menjadi penguasaan. Ya, di sini peserta didik itu perlu kita bimbing. Bagaimana dia bisa menjadi pribadi yang bisa dianggap memimpin pembelajaran. Contoh, kita memberikan peserta didik membuat suatu kelompok diskusi. Nah, di sanalah yang bisa kita anggap menjadi pemimpin untuk memberikan materi yang telah atau menayangkan materi yang telah kita berikan berdasar kelompok masing-masing. Empat, kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Di sini mandiri, peserta didik itu memiliki keinginan yang mandiri. Kemudian memiliki pilihan, mencoba hal yang baru. Nah, dalam pembelajaran kita biasakan menggunakan atau mencoba hal-hal baru. Contoh dalam proses pembelajaran, kita menggunakan biasanya kalau kita membuat kuis kepada peserta didik menggunakan kertas. Nah, kita coba dengan hal baru. Bisa kita menggunakan quizzes, atau kita menggunakan Kahoot, atau kita juga menggunakan Google Form. Itulah hal-hal baru yang perlu kita inovasikan untuk meningkatkan kreativitas pembelajaran kepada peserta didik. Nah, selanjutnya kesenangan. Nah, di sini ada bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Di dalam pembelajaran tentu kita tidak hanya monoton saja. Kita yang memberikan materi sebagai guru di depan ya, kita sebagai manajer, kita hanya memberikan materi yang monoton, nggak ada ketawa-ketawanya sehingga siswa menjadi ngantuk. Kadang juga siswa menjadi bosan. Nah, di sini kita perlu membuat contohnya sebelum pembelajaran menggunakan ice breaking, ya, ice breaking. Kemudian kita juga memberikan humor. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada dua, ada yang dari motivasi dari intrinsik dari dalam diri sendiri dan motivasi ekstrinsik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri yang mereka percaya, itu motivasi dalam diri sendiri. Nah, motivasi dari luar atau kita kenal dengan istilah ekstrinsik, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu yang saya berikan contoh tadi. Kalau motivasi dari luar itu contohnya, jadi motivasi dari luar bukan dari dalam diri sendiri. Kemudian ada teori motivasi, ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi, yaitu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk
memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini kita sebagai guru tidak selalu memberikan hukuman kepada murid. Jadi contohnya saja, misalnya ada siswa yang datang terlambat dalam pembelajaran Bapak Ibu. Apalagi kita sekarang menggunakan moving class otomatis, dari lantai 3 mereka turun ke lantai 1, terlambat masuk ke dalam kelas Bapak Ibu. Apakah kita langsung menghukum? Tidak ya, karena di sini hukuman itu tidak dibenarkan. Nah, jadi kita bertanya dulu, kenapa dia bisa terlambat? Apa permasalahannya? Kemudian baru kita selesaikan. Bagaimana supaya membuat murid itu merasa bersalah? Mereka bersalah sehingga bukan kita yang menghukum, tetapi diri mereka sendiri yang mengakui kesalahannya. Jadi kita tidak langsung menghukum murid. Kemudian 5 posisi kontrol di sini. 5 posisi kontrol ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, yang pertama penghukum. Contoh dalam kasus misalnya kita upacara bendera. Tadi kita melaksanakan upacara bendera. Kemudian ada siswa yang tidak memiliki atribut, memakai atribut lengkap, tidak memakai dasi, topi. Kemudian kita beri hukuman untuk berdiri di depan bendera, hormat selama 1 jam. Itu penghukum. Nah, yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali? Nah, di sini tadi kita akan memberikan hukuman, membuat siswa atau memberdirikan siswa untuk hormat kepada bendera. Apakah itu boleh kita lakukan? Nah, di sini kita tidak boleh menghukum siswa. Jadi solusinya bagaimana? Kita bikin mereka membuat rasa bersalah. Contoh seperti ini, membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Itu salah satu contoh. Jadi karena sebelumnya mereka juga yang sering melanggar peraturan, dia juga orangnya. Apakah perlu kita bilang, awak jelek, patang awak jo, kini awak jo? Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan bahasa tersebut otomatis akan menyakiti perasaan murid. Jadi kita bikin mereka membuat rasa bersalah pada diri sendiri. Nah, contohnya, berapa kali ibu bilang kamu selalu mengecewakan ibu, dengan bahasa yang halus, sehingga mereka merasa bahwa diri mereka itu bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai manajer. Di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita ambil dalam posisi yang tertinggi, yaitu posisi sebagai manajer. Manajer artinya adalah sebagai pemimpin. Jadi kita ambil sebagai manajer. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Kita tanyakan kepada anak. Misalnya yang tadi, si Badu tidak memakai pakaian topi, tidak lengkap waktu mengikuti upacara, tidak ada pakai dasi. Kita tanyakan kepada peserta didik tersebut, Badu, apa yang harus Badu, kamu tahu apa kesalahanmu? Tahu. Apa yang kurang? Nggak pakai topi dan dasi. Itu salah satu contoh. Nah, terus kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Kita tanyakan kepada murid tersebut, apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaikinya.
kita berikan kesalahan itu, kita limpahkan kepada mereka sehingga dia merasa bersalah atas tindakan yang dia lakukan. Sebagai teman, contoh di sini, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada ibu, kenapa tidak pakai atribut lengkap? Nah, di contohnya ada Badu, Adi, mereka yang sering tidak memakai atribut. Jadi sambil pertawarian kita bicara pada mereka, ya sudah, tidak apa-apa, silakan berbaris dengan teman-temanmu. Jadi di sini kita tidak langsung menghukum, tetapi kita memberi kesadaran kepada murid, kemudian kita suruh mereka bergabung dengan teman-temannya dengan bahasa yang halus, tidak menghardik. Nah, dengan nada suara yang ramah, murid akan merasa senang dan akrab dengan kita. Kemudian bila ada masalah, dia merasa mengandalkan gurunya untuk membantunya. Jadi di sini kita sebagai teman, kita merangkul peserta didik sehingga mereka bisa berbagi dengan kita. Bukan langsung kita memberikan hukuman. Itu posisi kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Pemantau di sini peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Yang kedua, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Kemudian guru tetap memantau murid. Apakah itu boleh kita lakukan? Itu bukan hukuman, tetapi konsekuensi yang mereka harus kerjakan karena itu merupakan kesepakatan kelas. Nah, di sini kita harus memantau bagaimana peserta didik, apakah mereka melakukan apa yang sudah dibuat, seperti peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi dan konsekuensinya apa. Kemudian contoh posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu, kemudian kamu tidak benar-benar melakukannya. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini adalah contoh posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, misalnya jika ada murid yang melanggar peraturan atau membuat kesalahan, kita tidak harus memarahi. Jadi kita ambil salah satu. Contoh, saya kecewa sekali dengan kamu, atau kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Ini adalah contoh posisi kontrol. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas kita buat sebelum di awal pembelajaran atau di awal semester. Ya, untuk apa kita melakukan keyakinan kelas? Agar pembelajaran lebih terarah, benar sekali. Nah, kenapa tidak membuat peraturan kelas? Kalau peraturan lebih kehendak guru atau pemaksaan. Kalau keyakinan kelas, otomatis guru dan siswa melakukan keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas ini akan mendapatkan suatu aturan yang disepakati oleh guru dan murid. Nah,
Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Contohnya kita membuat keyakinan kelas. Siswa dilarang datang terlambat. Nah, tentu kita harus sepakat dulu dengan peserta didik. Apalagi selain itu, nah, toleransi. Nah, berapa toleransi keterlambatan yang diberikan oleh guru? Kita sepakati dulu. Misalnya 5 menit, Bu. Nah, kalau seandainya kita memberi toleransi 3 menit, otomatis kan terlalu sulit bagi siswa. Apalagi kita sekarang menggunakan moving class. Jadi siswa yang pergi mencari kelas gurunya. Biasa guru yang mencari kelas siswa. Karena kita moving, otomatis siswa yang mencari kelas guru. Kalau seandainya gurunya mengajar di lantai 1, sementara siswa berada di lantai 3. Nah, untuk proses jalan dari lantai 3 ke lantai 1, mereka membutuhkan waktu paling sedikit 5 menit. Jadi kita memberikan toleransi. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita buat keyakinan kelas? Tentu kita sesuaikan dengan keadaan. Nah, misalnya jika tidak membuat tugas, apa yang konsekuensi yang diberikan? Tentu kita sepakati dengan siswa. Dengan kita membuat keyakinan kelas ini, maka terbentuklah suatu aturan yang disepakati oleh guru dan siswa. Kita bukan membuat peraturan kelas, karena kalau peraturan kelas otomatis banyaknya dari guru. Nah, di sini kita masuk segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, menyampaikan keyakinan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menyatakan keyakinan. Contoh yang kedua, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu untuk yang kedua. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, keyakinan kelas, apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, apa tindakan harus kita lakukan? Yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, itu contoh. Jadi di sini kita tidak mencari kesalahan, tetapi mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertanyakan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Apa yang harus kita lakukan yaitu restitusi, tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi, guru harus memahami alasan dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga?
umum yang kita telah sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal dan kamu mau jadi orang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan kepada murid. Dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol ini. Baiklah Bapak Ibu, mungkin sampai di sini materi yang saya jabarkan. Mungkin jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya serahkan kepada Ibu Nai. Terima kasih Bu Eri atas paparannya. Baiklah Bapak dan Ibu, dengan apa yang disampaikan oleh Bu Eri tadi, kita bisa berdiskusi tentang budaya positif. Apa yang ingin Bapak Ibu ketahui, silakan. Kami persilakan untuk Bapak dan Ibu. Silakan Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eri yang sudah memaparkan panjang lebar tadi mengenai penyebaran budaya positif di sekolah SMP Pembangunan UNP. Pertanyaan pertama, dari sekian penjabaran yang Bu Eri jabarkan tadi, apa tujuannya kita melaksanakan atau apa tujuan kita melaksanakan penyebaran positif di sekolah kita ini kepada peserta didik. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, itu tadi Bu Heri ada mengatakan tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Di sini kita sering ya, suatu kasus misalnya ada anak kita datang dari jauh, kemudian setelah sampai di sini ternyata siswa tersebut tidak memakai sepatu hitam. Kita sebagai guru langsung saja, kenapa tidak pakai sepatu hitam? Kalau kamu tidak memakai sepatu hitam, silakan buka sepatunya, letakkan di kantor, dan kamu dari pagi sampai pulang tidak boleh pakai sepatu. Itu sesuai dengan pernyataan Bu Eri, itu kan tidak boleh. Ya. Sekarang yang masih kita lakukan ini masih ada yang seperti itu. Jadi bagaimana solusinya bagi kita agar anak yang sudah melakukan kesalahan itu tidak melakukannya lagi. Itu yang kedua, ini agak banyak pertanyaannya dari 3. Jadi pertanyaan yang ketiga, itu saya di dalam alur mana tadi ya yang baru sampaikan, suatu kalimat yang menyampaikan suatu kesalahan bisa mengubah karakter seseorang. Itu mohon penjelasan. Terkadang kita kan sudah memanggil anak, tetapi sudah kita berikan penjelasan, sudah kita berikan motivasi, tetapi besoknya tetap mereka masih melakukan seperti itu. Berarti suatu kesalahan itu tidak bisa mengubah karakter seseorang. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa ke siswa misalnya merubah karakternya menjadi arah yang lebih baik. Hanya itu. Terima kasih Bu Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak sekali pertanyaan dari Bu Endang. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa ya Bu Endang? Tujuan kita menjabarkan budaya positif di sekolah. Nah, kita coba jawab yang pertama dulu ya Bu Endang. Nah, di sini mungkin tujuan kita menjabarkan budaya positif. Contohnya tadi kita ambil satu kan. Ada beberapa materi tadi, ada 5 posisi kontrol, kemudian 5 kebutuhan manusia, ada restitusi, ada keyakinan kelas. Nah, kita ambil satu contoh keyakinan kelas. Nah, di sini saya menjabarkan kenapa perlunya memberikan materi budaya positif di sekolah. Di sini tujuannya, misalnya membuat keyakinan kelas. Kita membuat keyakinan kelas dengan peserta didik sehingga lahirlah satu atau 2 atau 3 peraturan yang kita buat secara bersama-sama dengan peserta didik. Nah, setelah kita membuat
membuat suatu keyakinan kelas, otomatis pada saat proses pembelajaran, jika siswa misalnya datang terlambat, sementara kita sudah membuat keyakinan apa konsekuensi yang mereka dapatkan jika mereka terlambat. Itu salah satu contoh budaya positif ya Bu Indah. Yang kedua di sini ada 5 posisi kontrol tadi ya Bu Indah, itu pertanyaannya ya. Posisi kontrol sebagai penghukum. Di sini ada 5 posisi kontrol, ada sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, dan pemantau dan juga manajer. Di sini yang ditanyakan Bu Endang sebagai penghukum. Contohnya jika anak yang datang tidak memakai sepatu hitam, apakah kita langsung memberi hukuman kepada peserta didik tersebut atau kepada murid tersebut karena tidak menggunakan sepatu hitam? Nah, pertanyaannya tadi pertanyaan Bu Endang, siswa datang terlambat menggunakan sepatu hitam, kemudian kita ambil sepatunya, dibuka sepatu sehingga mereka dari pagi sampai pulang kaki ayam, tidak menggunakan sepatu. Nah, apakah itu boleh kita lakukan sebagai penghukum? Nah, di dalam ini kita sebagai seorang guru, kita harus bertanya dulu. Bertanya kepada peserta didik, kenapa kamu menggunakan sepatu hitam? Apakah langsung kita memarahi? Tidak. Kita bertanya dulu. Apa masalahnya Anda sehingga Anda memakai sepatu hitam hari ini? Nah, otomatis kita menggali apa kesalahannya. Oh, ternyata maaf Bu, sepatu saya robek. Nah, kalau kita tidak tahu, kita langsung menghukum, kita ambil sepatu tersebut, otomatis mereka merasa malu kepada teman-temannya menggunakan kaki ceker ayamnya, menggunakan ceker ayam dari pagi sampai sore. Sementara kita tidak tahu permasalahan yang mereka alami. Nah, kita bertanya sebagai teman, anak ibu, boleh ibu tahu kenapa Anda pakai sepatu hitam? Maaf Bu, sepatu saya robek. Ya. Nah, di sana kita merangkul sebagai teman. Kemudian sebagai manajer, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita beri pendekatan kepada ibu. Apakah Anda tahu apa peraturan di sekolah kita? Tahu Bu, kita harus menggunakan sepatu hitam. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Bu, saya mohon maaf, besok saya akan menjahitnya. Itu kita menggunakan permasalahan, mengatasinya menggunakan restitusi segitiga. Ya, itu kita gunakan. Yang pertama, kita buat dia rasa bersalah. Kemudian mereka mengakui apa kesalahannya. Nah, jadi mencari solusi yang tepat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saya akan menjahitnya Bu. Nah, itu salah satu solusi yang dapat kita lakukan. Nah, bagaimana Bu Endang? Apakah bisa diterima? Terima kasih Bu Intan. Amin. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan Bu Intan ini banyak ya. Yang ketiga, suatu kesalahan bisa merubah karakter seseorang. Iya. Nah, misalnya peserta didik melakukan kesalahan, tetapi pada saat proses penyelesaian masalah, kalau kita tidak tepat menyelesaikan permasalahan tersebut, maka akan merubah karakter siswa tersebut. Ya. Jadi perlunya kita menggunakan segitiga restitusi. Ya, itu boleh enggak? Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak nanti. Oke, banyak sekali pertanyaan Bu Inang ya Bu Yeri, dan menarik sekali untuk pertanyaan yang ketiga.
ketiga itu saya sangat tertarik sekali. Bisa mengubah seseorang. Rasa bersalah bisa membuat seseorang itu berubah. Nah mungkin di sini lebih kadang kalau kita sebagai guru tidak tepat mungkin menetapkan anak tersebut. Kalau kita menjadi penghukum, kata yang disampaikan Bu Eri, ketika misalnya kalau kita menjadi penghukum, bisa jadi anak itu kita hukum dipermalukan. Nah itu mungkin yang membuat karakter anak itu akan berubah. Jadi bisa jadi dia akan menjadi murung. Karena apa? Karena tadi kita menjadi penghukum, kita buat dia merasa bersalah pada dirinya sehingga kita hukum, dia dipermalukan. Maka cenderung nanti akan berubah karakternya. Dia akan menjadi pendiam, akan tidak mau bergaul dengan temannya lagi. Nah karena itu kita tidak tepat mungkin di posisi kita. Ketika kita sebagai manajer yang disampaikan Bu Eri, nah di situ bisa saja anak itu tahu dengan kesalahannya, bisa dia mencari solusi atas kesalahannya sehingga tidak akan ada perubahan pada dirinya. Oke, bagus sekali pertanyaan Bu Inang dan paparan dari Bu Eri. Masih ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Jika tidak akan kita tutup acara kita. Silakan Ibu Rofi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Eri yang sudah memaparkan materi terkait budaya positif di sekolah dari awal sampai akhir. Di sini saya tertarik dengan keyakinan kelas ya Bu Eri. Keyakinan kelas itu sangat penting dilakukan agar terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Yang ingin saya tanyakan itu terkait indikator atau ketentuan-ketentuan apa yang harus kita perhatikan dalam menentukan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu kita mengharap bahwa itu adalah datangnya dari peserta didik kita. Tapi akan ada ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Nah itu yang saya tanyakan, apa ketentuan-ketentuan kita untuk menciptakan sebuah keyakinan kelas yang berasal dari peserta didik. Seperti itu. Terima kasih Bu Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Robi, terkait dari pertanyaan Bu Robi Norman, itu dari keyakinan kelas, indikator atau ketentuan apa yang harus kita perhatikan dalam membuat keyakinan kelas. Nah di sini keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pertanyaan universal, dibuat dalam suatu pernyataan positif, sedikit agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuatkan keyakinan kelas. Contoh yang pertama, siswa datang terlambat dengan memberi toleransi 5 menit. Itu kan kesepakatan kelas yang kita buat. Yang kedua, jika siswa tidak mengerjakan tugas, maka kesepakatan kelas yang dibikin oleh teman-temannya, Bu yang tidak bikin tugas bikin double. Itu kan berdasarkan kesepakatan yang kita buat dengan siswa. Nah yang ketiga, misalnya contoh pada saat guru menjelaskan, siswa dilarang untuk ribut. Nah itu salah satu indikator-indikator yang mungkin kita bisa membuat dalam keyakinan kelas. Bagaimana Bu Rofi? Sama-sama. Baiklah, hanya sampai di sini. Saya kembalikan sama Bu Dani. Oke, terima kasih Bu Eri atas penjelasannya tentang pembentukan keyakinan kelas. Demikian Bapak dan Ibu semua tentang penerapan budaya positif yang telah disampaikan oleh Bu Eri. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan dari ucapan ataupun tindakan selama kegiatan ini. Itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.